Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas biologi C semester 2 yang beranggotakan Irma Nafila, Rofianti, saya sendiri Syifa Nur Fauji dan Taufik Muhammad Haidir. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi yang terdapat pada judul fotosintesis. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama siklus Kelvin, tumbuhan C3, tumbuhan C4, dan tumbuhan CAM. Saya persilahkan untuk masing-masing pemateri menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Irma Nafila. Selaku pemateri pertama, saya akan memaparkan materi tentang reaksi gelap atau siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah tahap kedua dalam proses fotosintesis setelah reaksi terang. Reaksi gelap menggunakan karbon dioksida atau CO2 untuk melakukan gliseralhida 3-fosfat atau J3P yang merupakan gula berkarbon 3. Dalam sekali siklus Kelvin akan dikeluarkan 1 molekul J3P. Tumbuhan perlu melakukan 2 kali siklus untuk menghasilkan 2 molekul J3P yang kemudian akan disatukan menjadi glukosa atau gula berkarbon 6. Kemudian fase siklus Kelvin yang pertama yaitu fiksasi karbon. Karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Rubisco dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3-fosfogliserat. Yang kedua yaitu fase reduksi. Trifosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 disfosfogliserat. Lalu akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehida trifosfat atau J3P. Sebagian J3P akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa dan sisanya melanjutkan ke fase generasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, gliseralhida trifosfat akan diubah menjadi molekul ribosa bifosfat yang dapat digunakan kembali untuk menangkap karbon dioksida. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya berbicara di sini. Saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan C3. Tumbuhan C3 pada saat awal fiksasi karbonnya terjadi melalui Rubisco, di mana enzim dalam siklus Kelvin yang menambahkan CO2 ke ribulosa bifosfat, di mana produk organik dari tumbuhan C3 yang pertama pada saat difiksasi karbon yaitu berupa senyawa berkarbon 3 fiksasi gliserat. Beberapa tumbuhan yang merupakan C3 seperti contohnya padi, gandum, dan kedelai. Tumbuhan C3 ketika pada hari yang kering dan panas akan melakukan fotorespirasi, di mana stomata akan tertutup sebagian dan tumbuhan C3 akan menghasilkan lebih sedikit gula dikarenakan terjadinya penurunan kadar karbon dioksida dalam daun, sehingga hal ini menghambat siklus Kelvin. Jadi ketika karbon dioksida menurun dan jarang ditemukannya pada rongga-rongga daun, Rubisco akan menambahkan oksigen ke siklus Kelvin bukan berupa karbon dioksida. Kemudian senyawa berkarbon 2 meninggalkan kloroplas dan produk akan terurai. Selanjutnya, peroksisom dan mitokondria akan menyusun ulang dan menguraikannya. Kemudian senyawa ini akan melepaskan karbon dioksida. Pada tanaman C3 ini, fotorespirasi mengkonsumsi ATP namun tidak menghasilkan gula. Terima kasih, hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauji. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menyampaikan materi mengenai tumbuhan C4. Tumbuhan C4 dinamakan demikian karena memulai siklus Kelvin dengan metode alternatif fiksasi karbon yang membentuk senyawa berkarbon 4 sebagai produk pertamanya. Tumbuhan C4 memiliki dua tipe sel fotosintetik berbeda, yaitu sel seludang berkas pembuluh dan sel mesofil.
Siklus Kelvin hanya berlangsung di kloroplas sel seludang pembuluh. Akan tetapi, siklus tersebut didahului oleh penggabungan CO2 atau karbon dioksida ke dalam senyawa organik di dalam sel mesofil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofianti sebagai pemateri keempat akan membahas tumbuhan cam. Sebagai contoh dari tumbuhan cam antara lain yaitu ada nanas dan ada sukulen. Jadi tumbuhan ini membuka stomatanya pada malam hari dan menutupnya pada siang hari guna mempertahankan air, namun juga mencegah CO2 memasuki daun pada malam hari. Dan pada siang hari barulah tumbuhan ini mengambil CO2 dan menggabungkannya ke dalam asam organik. Sel mesofil pada siang hari menyimpan asam organik dalam vakuolanya. Kemudian pada siang hari juga tumbuhan ini menyuplai ATP dan NADPH untuk siklus Kelvin. CO2 dilepaskan dari asam organik dan digabungkan ke dalam gula di kloroplas. Untuk jalur cam sendiri merupakan serupa dengan jalur C4 karena keduanya karbon dioksida pertama-tama digabungkan ke dalam intermediate organik sebelum masuk ke siklus Kelvin. Dan perbedaannya yaitu dalam tumbuhan C4 pangkal awal fiksasi karbonnya terpisah secara struktural dari siklus Kelvin, sedangkan dalam tumbuhan cam keduanya terjadi pada saat yang berbeda namun di dalam sel yang sama. Terima kasih kepada masing-masing pemateri yang telah menyampaikan materinya. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.